Share screen saya sudah terlihat, Dek? Sudah, Dok. Ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, pagi-pagi kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya ya. Kita mau belajar tentang pemeriksaan fisik pada kasus kekerasan seksual dan bagaimana aspek mediko-legalnya. CPMK-nya minimal kalian harus mampu melakukan pemeriksaan komprehensif pada korban kekerasan seksual dengan menerapkan prinsip-prinsip mediko-legal yang tepat, serta kalian dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan bukti forensik secara akurat untuk proses penegakan hukum. CPMK-nya minimal kalian harus tahu aspek mediko-legalnya. Terus cara anamnesis pada kejahatan seksual gimana? Itu berbeda dengan kasus-kasus pada penyakit-penyakit biasa yang menggunakan Secret Seven dan Fundamental Four. Yang ketiga, kalian harus bisa melakukan pemeriksaan fisik pada kasus-kasus kejahatan seksual. Dan pastinya kalian bisa mendokumentasikan bukti. Jangan sampai kalian malah merusak bukti tersebut. Pertama, tentang kekerasan seksual. Definisinya apa? Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Harus ada paksaan, ada ancaman, atau memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan korban. Ini mencakup sebagai tindakan mulai dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan bermartabat, menimbulkan trauma fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam. Syarat pertama, dia harus ada informed consent, ya, harus ada persetujuan, walaupun itu dengan suami istri, harus ada informed consent. Yang kedua, harus ada paksaan atau ancaman, ya. Terus kalau tidak ada semuanya, dia juga bisa memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan. Contohnya, orang yang dengan IQ-nya kurang. Terus orang yang di bawah umur. Terus orang dengan tekanan. Itu bisa termasuk dengan kekerasan seksual. Yang dimaksud kekerasan seksual itu apa? Apakah harus kelamin ketemu dengan kelamin? Enggak. Kekerasan seksual itu bisa dimulai dari pelecehan verbal. Contohnya gimana? Contohnya itu yang sweetan, sweet itu juga bisa dianggap sebagai pelecehan verbal. Bentuk-bentuk kekerasannya ada perkosaan dan percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual secara verbal ataupun fisik, pencabulan terhadap anak, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, kekerasan seksual, dan rumah tangga. Kalian tahu bedanya cabul sama persetubuhan? Kalau cabul
itu dia tidak menggunakan alat kelamin. Alat kelamin tahu ya, alat kelamin adalah vagina dan penis. Kalau dia menggunakan anus, bisa aja disebutnya cabul. Kalau dia hanya menggunakan bagian tubuh seksual, contoh payudara, leher, bibir, terus apalagi yang biasa, paha, pantat, itu disebutnya cabul karena tidak menggunakan alat kelamin. Karena disebutkan pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan ya. Kalau pemerkosaan pastinya menggunakan alat kelamin. Percobaan pemerkosaan belum sampai menggunakan alat kelamin. Dampak kekerasan seksual itu ada banyak ya. Pastinya ada dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak sosial inilah yang biasanya uh, mengakibatkan di Indonesia ini underreported deh. Jadi kasus-kasus kejahatan seksual mungkin di Indonesia itu banyak sekali. Tetapi dia nggak muncul di permukaan. Karena apa? Takut dampak sosial yang terjadi. Takut diasingkan. Takut di stigma sosial. Takut sulit dapat kerjaan, nggak punya teman, sekolahnya nanti gimana, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu harus cepat kita atasi. Ya, kita mulai lagi dari yang awal, dampak fisik. Pastinya ada trauma di area genital kalau dia dilakukan secara paksa. Kalian nanti bisa cek di pemeriksaan fisik, apakah ada kemerahan, apakah ada lecet, apakah ada memar, ada hematom, dan lain sebagainya. Dampak fisik, apakah ada hamil, ada infeksi menular seksual, apakah si pelakunya itu menularkan infeksi menular, apakah ada cedera fisik lainnya, mungkin karena paksaan diikat, mungkin karena paksaan ditampar, dan lain sebagainya. Dampak psikologis yang paling sering PTSD, post traumatic stress disorder, bisa terjadi depresi atau cemas, gangguan tidur dan mimpi buruk, sampai kehilangan kepercayaan diri, nggak mau keluar, nggak mau ketemu siapapun, karena ngerasa dirinya kotor dan lain sebagainya. Dampak sosial tadi ya, ada stigma, diskriminasi sosial, korban pemerkosaan itu udah nggak suci lagi, dan lain sebagainya. Itu nanti dari dokter umum, kalau mau dirujuk ke forensik boleh, nanti dari forensik ke psikolog. Untuk menghindari dampak-dampak psikologis yang mungkin akan terjadi pada korban. Terus peran dokter di mananya dalam kasus kekerasan seksual? Pastinya yang pertama penyembuhan medis. Penyembuhan medis tadi terhadap luka. Terus kita tanya juga nanti waktu anamnesis ya, HPHT-nya kapan? Apakah waktu dilakukan pemerkosaan itu waktu masa subur? Kalau waktu masa subur, nanti cepat-cepat kita kasih hormon. Untuk apa? Untuk supaya tidak terjadi kehamilan. Atau biasa kita sebut dengan kontrasepsi darurat. Ya, itu nanti obatnya apa? Coba dicari. Karena jangan sampai ini mahasiswa kedokteran malah menyalahartikan nih. Karena dia pergaulan bebas, terus biar nggak hamil, dia udah tahu ilmunya, setiap melakukan hubungan sama pacarnya langsung minum obat hormon itu. Jangan sampai dilakuin ya. Terus dukungan psikologis nanti bisa dirujuk, itu rujukan dari dokter sama dokumentasi forensik. Ini nantinya akan sangat-sangat bermakna ketika di pengadilan. Kalau ada dokumentasinya, ada buktinya, karena luka-luka itu akan sembuh seiring berjalannya waktu. Jadi kalian harus punya bukti dokumentasi luka tersebut. Apakah betul lukanya kemerahan? Kalau di vagina, apakah betul ini korban pemerkosaan atau enggak? Kalian harus
ada buktinya, itu bisa berupa foto atau video. Advokasi korban, melindungi hak-hak, mendapatkan layanan akses yang terbaik. Kalau mereka memang nggak ada tempat, si korban itu, nanti kita bisa bantu juga untuk mencarikan rumah aman namanya. Untuk korban-korban kekerasan seksual dan korban-korban untuk perlindungan wanita dan anak. Itu ada yang namanya rumah aman di Semarang juga ada. Prinsip dari persetubuhan legal tadi ya. Kalau dia tidak termasuk dalam 4 kategori ini, berarti termasuknya ilegal atau bisa dituntut. Ya, yang pertama harus ada informed consent. Kedua, harus usia dewasa, minimal 18 tahun atau sudah menikah. Status perkawinan harus ada pernikahan yang sah. Yang keempat, tidak ada penyakit atau gangguan mental. Kalau salah satu nggak ada, ini bisa dimasukkan ke dalam persetubuhan ilegal. Kategori kejahatan seksual, ada yang dimaksud dengan pemerkosaan, yaitu pasal 285. Persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya, yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Jadi, kalau sama pacarnya, masuk pemerkosaan atau enggak? Kalau sama pacarnya masuk ke pemerkosaan enggak? Walaupun nih dia ada kata-kata suka sama suka, tetapi dia bukan istrinya, itu tetap bisa dilaporkan ya. Karena itu juga termasuknya pemerkosaan sesuai dengan pasal 285. Bers Pasal 286, bersetubuh dengan wanita yang tidak berdaya. Tadi ya, tidak berdaya itu bisa dalam keadaan pingsan atau diancam atau ditekan. Itu bisa dipidana selama 9 tahun. Bersetubuh dengan anak di bawah umur. Karena si anak kecil juga nggak ngerti yang dimaksud ini benar enggak, ini normanya salah atau benar, ini bisa dihukum atau enggak. Itu kan nggak ngerti ya kalau anak di bawah umur. Jadi di pemerintah dilindungi di pasal 287 KUHP. Bersetubuh dengan wanita yang belum berusia 15 tahun atau belum dapat dikawinkan. Meskipun ada persetujuan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Terus, pencabulan pasal 289. Cabul dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang lain. Kalian perhatikan nggak ini? Dari 285, 286, 287, semuanya korbannya adalah wanita, ya. Wanita, wanita, wanita. Nah, kalau dia sesama jenis, lelaki dengan lelaki, masuknya di 289. Asal korbannya itu bukan perempuan, jadi tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam vagina, masuknya adalah di pasal 289 KUHP. Gitu ya, nanti kalau ada soal, kalian harus jeli. Kita lanjut ke prinsip anamnesis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada tuh, Kak. Belum ada dong. Oke, kita lanjut ya. Anamnesis ini sangat penting, krusial. Gimana kalian bisa menggali informasi yang dialami oleh korban.
Yang penting prinsipnya adalah kalian tidak menyinggung si korban itu. Kalau kalian sudah menyinggung si korban itu, pasti si korban ini bakal diem. Nggak bakal dia mau cerita, nggak bakal dia mau menceritakan, karena itu adalah sebuah aib. Jadi yang paling penting adalah kalian harus membangun kepercayaan terhadap si korban ini. Agar apa? Si korban itu merasa aman dan nyaman untuk menceritakan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Kalian harus tanyanya bahasa awam, ya, yang mudah dimengerti. Tergantung juga pendidikannya apa. Nanti kalian bisa tanya atau bisa lihat di CM-nya. Terus pertanyaannya terbuka ya, nggak yang menghakimi. Kok bisa sih diperkosa? Jangan sampai muncul kata-kata seperti itu atau pertanyaan seperti itu. Ajukan pertanyaan terbuka yang menunjukkan kalian itu respect sama si korban. Komunikasi langsung dengan korban. Jadi nggak, kalau korbannya itu bersama orang tuanya atau bersama temennya, bersama tantenya, pastikan tanyakan dulu si korban itu mau nggak, kalau ditanyakan ada orang lain. Kalau nggak mau, masih diam aja, ya udah, walinya suruh keluar dulu. Kalian cuman berdua, kalau sesama jenis ya, kalian berdua tanyakan. Tetapi kalau mungkin kalian dokternya cowok, pasiennya cewek, merasa nggak nyaman, takutnya gimana-gimana, jangan lupa dokternya ajaklah perawat, ajaklah asistennya, ya. Jangan sampai nanti dokternya malah dijebak lagi. Itu juga bisa terjadi. Jadi kalian sebagai dokter, saya yakin kalian pasti ingin membantu. Tapi jangan sampai kalian ingin membantu tapi merugikan diri kalian sendiri. Lingkungan yang nyaman dan aman. Kalau anamnesis, jangan di tempat umum yang banyak pasien lain ada. Jadi pilihlah tempat yang benar-benar privacy. Karena ini kan menyangkut aib, masa depan, dan lain sebagainya. Bangun hubungan dokternya dan pasien. Tunjukkan rasa empati, kalian respect, mengerti yang dirasakan si korban. Pemeriksaannya, jangan lupa inform konsen, karena kita akan memeriksa bagian alat kelaminnya. Ya, itu sangat penting sekali. Jangan sampai malah kalian yang jadi tersangka. Inform konsen itu penting. Privasi dan rahasia pastinya penting juga. Pendekatan trauma sama inform. Lakukan pemeriksaan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban. Pelan-pelan. Jangan lupa didokumentasikan. Setiap luka, setiap apa yang didapatkan dari tubuh korban kita dokumentasi. Dan pastikan dokumentasi itu tidak tersebar. Ya, kalian harus menjaminkan agar si foto itu tidak tersebar. Mau foto HP boleh, tapi setelah itu langsung di-cut, tidak di-copy, dan ternyata di HP kalian masih ada. Ya, itu juga sangat penting sekali. Terus nih, pemeriksaan selaput darah bagaimana? Pemeriksaan selaput darah itu bisa menggunakan dua posisi, yaitu posisi litotomi, gambar A, seperti orang melahirkan, bisa juga dengan posisi knie chest, ya, atau sujud. Posisi frog leg atau posisi litotomi itu pasien berbaring, kakinya ditekuk seperti orang melahirkan. Ini posisinya nyaman, ya. Tetapi kalau untuk anak-anak lebih baiknya ya knie chest, karena dia akan lebih membantu untuk membuka. Setelah itu kita lihat, kita tarik, kita lakukan traksi di labia mayor, labia minornya, lalu kita nilai dari luar sampai ke dalam. Kita nilai dari labia mayor, labia minor, klitoris, selaput darah. Apakah ada kemerahan? Apakah ada lecet?
apakah ada memar, apakah ada hematom. Setelah itu kita nilai selaput darah. Apakah ada robekan di selaput darah? Kalau ada robekan, di jam berapa robekannya? Jangan lupa ditulis. Setelah itu kita nilai lagi robekannya. Apakah robekannya itu sudutnya lancip, sudutnya tumpul, apakah dia sampai ke dasar, apa ada kemerahan, apa ada hematom. Itu nanti untuk membedakan apakah ini untuk membedakan apakah ini adalah robekan lama, apakah robekan baru. Jangan-jangan sebelumnya si korban ini sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, sebelum diperkosa. Nah, itu juga harus kalian pastikan. Ya, posisi kenicas juga sama aja. Setelah itu, kita nilai di vaginanya. Jangan lupa anus juga dinilai. Anusnya apakah ada kerutan apa enggak? Jangan-jangan dia biasa disodomi. Kalau anus biasa disodomi, itu anusnya udah nggak ada kerutan sama sekali. Dia udah benar-benar langsung bolong. Kalian pernah lihat corong nggak ya? Nah, seperti anus corong. Itu benar-benar udah langsung kelihatan si fesesnya. Udah nggak ada kerutan. Jari kalian dimasukkan sudah tidak mencengkram kuat. Seperti itu. Nah, ini ya tadi ya pemeriksaan mana tadi? Pemeriksaan selaput darah. Ya, kita bisa nilai dari labia mayor, dari mon pubis, rambut pubisnya, kalau ada labia mayor, labia minor, klitoris, lalu selaput darah, dari neumnya. Bisa kalian lihat. Setelah itu, setelah kalian periksa si vagina, selaput darah, jangan lupa kalian swab. Swab ini untuk apa? Untuk apakah betul apa ada sperma yang tertinggal atau enggak? Ya, kalian bisa lakukan swab. Setelah itu kalian ambil preparat, kalian bisa swabkan ke preparat tadi. Setelah itu kalian bisa tutup dengan deglas, lalu kalian fiksasi. Kalau nggak ada fiksasi, kalian angin-anginkan, lalu kalian lihat di bawah mikroskop, apakah ada sperma atau enggak. Ternyata nggak bisa dilihat. Kalian warnai, ya. Nanti bisa kalian warnai sendiri atau kalian bisa minta tolong ke bagian PA untuk warnai dan baca. Tapi yang pasti kalian harus lihat sendiri dulu sebelum itu diwarnai. Apakah ada sperma yang terlihat atau enggak. Kalau dia fresh itu baru terjadi hari itu, kurang dari 5 jam, kalian bisa langsung lihat di bawah mikroskop tanpa pewarnaan. Spermanya itu biasanya terlihat. Setelah itu kalian tanyakan dulu si pasien ini apakah nona, apakah nyonya. Kalau dia nona, jangan lakukan pemeriksaan menggunakan spekulum. Tetapi kalau dia sudah menikah dan nyonya, itu boleh kalian lakukan pemeriksaan menggunakan spekulum. Ya, kalian bisa lihat dinding vaginanya, serviknya, apakah ada trauma tambahan, apakah betul yang dimasukkan itu mungkin penis atau benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina. Ya, bisa aja yang dimasukkan itu botol. Jadi robekan selaput darahnya itu gede, kemerahan, lecetnya itu parah, berdarah, keluar darah terus. Nah, mungkin aja yang dimasukkan itu botol dan masih ada tutup botolnya itu. Pernah terjadi? Pernah. Ya, jadi mungkin orientasi seksual orang itu berbeda-beda. Terus jangan lupa pemeriksaan regio anal. Tadi ya, posisi kalian cek tonus sphincter aninnya apakah dia mencengkram kuat atau enggak, masih ada kerutan-kerutan enggak, masih ada
Bisa kalian juga swab juga di regio analnya. Kali aja dia dimasukkan lewat belakang, spermanya ada di anus. Tidak ada di vagina, tapi ada di anus. Pemeriksaan penunjang, kalian cek urin untuk periksa nanti beta HCG-nya positif atau enggak. Ya, terus pemeriksaan infeksi menular seksual, apa ada HIV, sifilis, gonore, trichomonas, dan lain-lain. Pemeriksaan fisik tadi ya, swab vagina, oral, anal, pemeriksaan cairan tubuh, sperma, darah. Kalian bisa cek kerokan kuku atau DNA pelakunya, bisa juga analisis rambutnya. Pemeriksaan radiologi kalau curiga fraktur, USG, CT scan. Kalau ada trauma yang mengarah ke dalam radiologi. Dokumentasi jangan lupa kalian fotografi forensik, terus kolposkopi untuk dokumentasi trauma genital, video dokumentasi kalau kalian perlu. Spesimen yang kalian dapat tadi, yang hasil swab itu, kalian harus simpan penyimpanannya atau transfer spesimennya dengan lengkap. Jangan lupa berita acara dan lain-lain. Karena ini yang kalian ambil adalah barang bukti, ya, bukan apa ya, kalau kalian cuma ngambil darah, periksa GDS, periksa urium kreatinin, itu kan sampel darah dari si pasien. Tapi kalau kalian ini menggunakan swab, kalian ambil sperma, kalian ambil uh, cairan tubuhnya, kalian ambil kerokan kuku, itu merupakan barang bukti. Jadi kalian harus mengirimkannya menggunakan berita acara. Bukti forensik yang bisa diidentifikasi, mungkinkah ada tanda perlawanan, ada defensive wound-nya? Kalian bisa identifikasi apa ada kekerasan seperti gigitan, cakaran, apa ada peteki, ekimosis, hematom, abrasi, laserasi, dan lain sebagainya. Terus kalian tentukan ini luka lama apa luka baru berdasarkan dengan usia luka yang kalian temukan di dalam tubuh korban. Apakah warnanya kemerahan, kuningan, apa? Sini peluk yuk. Udah bangun. Bangun-bangun cari HP, nggak boleh. Terus, sebentar lagi mama selesai kok. Iya. Terus, kita lanjut ya, Dek ya. Trauma oral pada persetubuhan paksa. Nah, kalian juga jangan lupa lihat bibirnya. Kalian lihat mulutnya. Mulutnya juga di swab. Ada beberapa orang yang suka mengeluarkan sperma itu di mulut. Ya, kalian swab juga di daerah palakungnya, di daerah bukalnya. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, ini dasar hukum. Kekerasan seksual bisa terjadi ya di pasal 284, 285 perkosaan. Kalau perselingkuhan itu adalah 284 KUHP. Yang dimaksud perselingkuhan apa? Kalau kalian punya pacar kalian tiba-tiba WA sayang-sayangan ke orang lain, itu selingkuh enggak? Itu belum dikatakan selingkuh. Yang dimaksud selingkuh adalah dia sampai berhubungan badan. Ya, kalau dia belum sampai berhubungan badan, belum dikatakan selingkuh. Itu di pasal 284. Perkosaan di 285. Persetubuhan dan wanita tidak berdaya di 286 dan 89. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur 287. Incest, kalian tahu yang dinamakan incest? Hubungan sedarah. Jadi kakak beradik, kakak ipar dengan adik. Walaupun dia tidak sedarah, tetapi dia ada hubungan kakak adik berdasarkan pernikahan. Itu juga dimaks.
itu juga dikategorikan sebagai incest. Ya, nanti kalian cari dulu. Kalau nggak masuk semuanya, masuknya ke 289, cabul, gitu. Paling enak nih. Kalian tentu ini, masuknya mana ini? Dia selingkuh atau enggak? Oh, ternyata dia nggak selingkuh, berarti 284 coret. Terus apa? Apa kan? Chat. Iya. Dia selingkuh atau enggak? Kalau selingkuh, berarti dia masuk ke 284, ya. Kasus kekerasan perkosaan ini, pokoknya tentang hubungan kejahatan seksual itu dimulai dari 284 sampai dengan 294. Itu kalian baca ya nanti di KUHP-nya. Oh, udah ketemu. Jancok. Nyalain dulu HP-nya. Terus kalian lihat lagi. Oh, kaki Arsa di mana? Di sini. Terus kalian lihat lagi. Apakah dia masuk perkosaan? Wanita di bawah umur apa enggak? Wanita tidak berdaya? Oh, enggak semuanya. Terus kalian lihat lagi, apa dia ada hubungan kekeluargaan? Apakah ibu tiri dengan anak? Itu kan tidak termasuk hubungan sedarah ya. Tetapi dia ada hubungan pernikahan dengan ayahnya. Jadi itu dimasukkan ke dalam incest. Dia ada hubungan kekerabatan atau enggak? Oh, enggak ada. Berarti masuk ke 289. Gitu ya. Gampangannya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan di kuliah kita pada pagi hari ini? Enggak ada ya? Enggak ada yang bertanya? Belum ada. Ya, ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ini jangan lupa di screenshot dikirimkan ke admin ya. Baik, tuh. Baik, Dok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majid.